Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niko Galenso, sarjana gizi, magister hukum kesehatan, dosen dari program studi D3 keperawatan BUUK, Poltekkes Kemenkes Palu. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai salah satu mata kuliah yang saya ambil sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Dharma perguruan tinggi PPD UK TPT khususnya dalam bidang pengajaran. Saya akan membahas mata kuliah etika keperawatan dan hukum kesehatan dengan kode mata kuliah WAT 5.12.24. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS teori, diajarkan pada semester 1. Jumlah pertemuan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, 1 kali ujian akhir semester. Agar pembelajaran dapat berlangsung dengan maksimal, saya menerapkan prinsip DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada prinsip delivery, saya melakukan apersepsi di awal pembelajaran untuk meningkatkan perhatian mahasiswa. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan metode ceramah atau lecture learning dengan menggunakan PowerPoint yang menarik, dan metode pembelajaran case study sehingga mahasiswa terlatih untuk berpikir kritis terhadap setiap kasus yang diberikan. Selain itu, saya juga menggunakan metode demonstrasi, PBL, dan discovery learning. Pada prinsip interaction, saya meningkatkan interaksi di kelas melalui pemberian pertanyaan, tanggapan, dan diskusi sehingga terjadi umpan balik dalam proses belajar mengajar. Pada prinsip assessment, saya melakukan penilaian kinerja mahasiswa secara objektif, yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Sebelum menampilkan rekaman proses pembelajaran, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah etika keperawatan dan hukum kesehatan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep nilai, norma, dan etik peraturan, kebijakan perundang-undangan yang berkaitan dalam praktek keperawatan, hak dan kewajiban pasien. Kegiatan pembelajaran dirancang dengan ceramah, demonstrasi, dan diskusi. Pada penyampaian materi saya dan tim pengajar mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, CPMK 1, mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah kesehatan umum, dilandasi kode etik keperawatan dan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok dalam kondisi biasa dan dalam kondisi kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek biopsikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai standar profesi keperawatan. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan kegiatan manajemen keperawatan serta menunjukkan kinerja bermutu dan kualitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri atau tim dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan sesuai kode etik dan standar prinsip keperawatan yang berlaku. Adapun bahan kajian pembelajaran yaitu yang pertama, konsep nilai, norma, etika, dan moral. Yang kedua, kode etik keperawatan Indonesia. Yang ketiga, informasi perkembangan etik keperawatan. Yang keempat, hak dan kewajiban klien dan perawat.
Yang kelima, aspek legal hukum kesehatan dan keperawatan. Yang keenam, malpraktik dan kelalaian. Yang ketujuh, tanggung gugat dalam sistem kredensial. Bahan referensi yang digunakan ada beberapa. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, Christo Jackson Bandna dan kawan-kawan yang berjudul Dilema Etik pada Profesionalisme Perawat Terhadap Kualitas Pelayanan Keperawatan. Yang kedua, Christine ST Kansil tahun 2024 tentang implikasi hukum dalam pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban tenaga medis dan pasien. Yang ketiga, Dr. Aprina SK Menkes tahun 2024 tentang buku ajar etika keperawatan. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah etika keperawatan dan hukum kesehatan. Berikut cuplikan proses pembelajaran di kelas pada Prodi D3 Keperawatan Guru Kotekes Kemenkes Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kuliah etika keperawatan dan kesehatan pada pertemuan yang ke-10 dengan topik Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebelum kita membahas ini, saya ingin bertanya, pernah mendengar kalimat bahwa negara kita, negara Indonesia adalah negara hukum? Benar? Nah, tentu kalian bertanya, peraturan perundang-undangan ini seperti apa yang mengatur kehidupan kita? Di dalam perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dapat kita lihat hukum yang paling tinggi, peraturan perundang-undangan yang paling tinggi ini adalah apa? Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah itu ketetapan DPR. Yang ketiga, undang-undang DPR. Nah, ini susunannya hierarki, artinya tidak bisa dipindah-pindah. Jadi yang paling tinggi ini, yang kedua DPR, yang ketiga. Jadi tidak bisa beda naik ke ganti PP misalnya. PP-nya turun ke bawah, tidak. Jadi dia hierarki, artinya yang paling tinggi, kemudian yang paling rendah. Akan kita bahas ini ada dua, undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen. Apa hubungannya dengan seorang perawat? Undang-undang kira-kira menurut kalian apa? Ada yang bisa? Belum? Baik, saya akan menjelaskan. Undang-undang kesehatan itu adalah undang-undang yang melandasi setiap tenaga kesehatan pemerintah dalam menentukan peraturan-peraturan. Keabsahan kalian sebagai seorang perawat akan diatur dalam undang-undang ini. Bagaimana cara kalian berpraktek itu juga akan termuat dalam. Kalau undang-undang konsumen, kira-kira perlindungan konsumen itu mengatur tentang apa? Perlindungan konsumen. Baik, saya akan menjelaskan. Undang-undang tentang perlindungan konsumen itu mengatur tentang bagaimana kalian dalam memiliki sesuatu dengan aman. Adapun ruang lingkup dari undang-undang ini adalah untuk menjamin hak setiap warga negara dalam mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera. Jadi kalimat sini menjamin. Artinya kalau kalian menggunakan fasilitas kesehatan itu dapat digunakan oleh semua orang, tidak dibatasi oleh misalnya syarat. Undang-undang ini juga menekankan transformasi kesehatan. Nah, transformasi kesehatan ini dari segi misalnya penganggaran. Jadi hampir semua ini sudah mendapat pembagian anggaran yang cukup. Jangan sampai tenaga kesehatannya banyak kurang, atau perawatannya tidak memadai, padahal pasien membutuhkan saat.
penyelenggaraan dan tanggung jawab. Undang-undang ini mengatur tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dalam bidang kesehatan itu mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai pemerintah daerah. Koordinasi dan sinkronisasi. Nah, untuk koordinasi dan sinkronisasi ini membuat sistem kesehatan melalui partisipasi. Jadi bukan hanya hak dari pemerintah, tetapi ini juga menjadi hak dari kalian untuk berpartisipasi. Misalnya saya ingin membuat suatu klinik keperawatan, bisa, bukan hanya pemerintah yang bisa. Seperti rumah sakit yang ada di sekitar kita itu menjadi swasta. Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ini mencakup definisi dan klasifikasi. Upaya kesehatan itu diharapkan secara komprehensif. Komprehensif itu menuju dari kegiatan promotif, efektif, kuratif, dan psikiatri. Ada yang tahu itu promotif? Promotif sama dengan promosi atau memberi informasi agar masyarakat sehat atau mampu melakukan kegiatannya. Maka kita sebagai tenaga kesehatan harus mampu memberi informasi yang benar. Misalnya tasnya setiap hari, setiap malam pagi apa yang dilakukan. Atau kalau dia sudah dewasa, sudah lansia, bagaimana dengan apakah dia sering mengontrol kondisinya, tensi, konsentrasi, gula darah, dan lain-lain. Yang berikutnya sumber daya kesehatan. Semua ini diperlukan untuk didasarkan pada kesehatan. Sumber daya ini selain manusia tadi, kapal, batan, gudang, kendaraan, dan lain-lain. Kalau tadi ketentuan umumnya, sekarang kita ketentuan khusus. Ini yang akan kalian sering ketemu atau sering melakukan interaksi dengan Konsil Kesehatan dan Pelindungan. Karena SPR kalian akan ditentukan oleh Konsil Kesehatan. Dalam Konsil Kesehatan ada Konsil Kesehatan. Mereka yang akan menangani setiap bukan SPR. Pendanaan kesehatan. Untuk pendanaan kesehatan baik dari APBN, APBD maupun dari masyarakat. Ketentuan khusus juga mengatur kejadian luar biasa dan kejadian luar biasa ini seperti yang kasus corona, COVID atau corona, di mana kita diwajibkan untuk memberitahu kalau kita mengalami sakit. Padahal di undang-undang kesehatan kan harus menjaga anak, tapi demi kepentingan masyarakat yang luas kita wajib menginformasi kalau kita sakit coronavirus ini kasus corona, sehingga kasus-kasus itu bisa disendirikan sampai dia sembuh, tidak berjangkit kepada masyarakat. Tujuannya lebih besar daripada udaranya. Ini undang-undang kesehatan. Kita masuk ke undang-undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Konsumen, menurut kalian ini konsumen apa sih? Pasien itu konsumen apa? Ya, konsumen dalam arti ini sangat luas, bisa dalam jasa atau barang. Kita sebagai tenaga kesehatan ada undang-undang tadi, pasien itu masuk ke dalam konsumen, tapi dia konsumen yang khusus.
pelayanan ini tidak berlaku umum karena semua usaha masuk miskin. Tapi kalau pasien itu pasti harus kesehatan. Ringkasannya ada beberapa yang saya ringkas. Yang pertama, hak konsumen, kewajiban dan penyelesaian sengketa. Isinya sangat banyak, tapi ringkasan. Hak konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Bagaimana cara kalian mendapatkan informasi? Misalnya membeli produk mie kemasan, informasinya kalian dapat dari mana? Kalau beli mie kemasan itu ada apa ya? Nah, itu harus mencantumkan. Kalau yang masyarakat kita kan yang muslim harus ada. Itu namanya informasi. Kalau tidak ada itu, maka kita bisa menggunakan kepada media produk tadi. Karena dia tidak memberitakan bahwa kandungan ini halal atau tidak. Yang kedua, kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Misalnya bagi rumah ini, rumah dibilang murah. Perumahan di Tuban misalnya hanya 100 juta, ya sedikit emas harganya 50 juta. Semua akan tertarik kan? Padahal awal banjir. Kenapa murah? Ternyata banjir. Jadi bikin orang lain salah memilih. Penyelesaian sengketa, namun ini juga mengandung penyelesaian sengketa. Cakupan perlindungannya apa? Ini undang-undang perlindungan konsumen. Yang pertama, dia membahayakan keselamatan dan kesehatan. Nah, ini misalnya produk rumah tangga dibilang gelas tahan panas, padahal itu kena air, ya pecah atau bergerak. Tiga, kita minum residu dari plastik tadi. Perlindungan dari bisnis yang tidak adil dan dibuat. Jadi kalau lagi ibu ini kasus apa ya, umroh, dia sudah bayar ternyata tidak dikirim. Ini masuk dalam perlindungan. Dengan adanya undang-undang ini, harapan konsumen dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam transaksi. Jadi tujuan pemerintah membuat undang-undang ini ya seperti ini, agar kalian bebas, aman dan tidak membahayakan keselamatan kalian. Kita masuk ke perbandingan dua undang-undang. Yang pertama di undang-undang kesehatan itu adalah pengertian dari pasien. Kalau di undang-undang konsumen ada pengertian dari konsumen. Sebenarnya konsumen ini yang besarnya, pasien ini masuk dalam konsumen, tetapi dia konsumennya khusus. Kenapa dia khusus? Karena berbeda dengan yang konsumen misalnya dalam hal kalian keluar, hanya pilih saja kan, ambil, coba pilih. Tapi kalau pasien harus ada persetujuan dia kan. Coba suntik mesti tanya dulu, Pak, boleh disuntik, bisa ada alergi, jadi disuntik. Jadi ini dinamakan tadi saya katakan khusus karena seperti ini tidak serta merta tidak mendapat pelayanan kesehatan. Harus ada persetujuan, harus ada pemeriksaan lab. Nah, untuk konsumen di sini ini, kalau kalian beli baju itu ternyata sendiri, kakak dipakai sendiri dalam keluarga, bukan beli kemudian jual. Itu bukan konsumen. Beli makanan kemudian dimakan sendiri itu namanya konsumen. Jadi kalau saya beli kemudian saya duduk di pinggir jalan jual lagi, konsumen tersebut berdagang. Jadi bedakan ya konsumen dan konsumen itu apa yang dibeli dipakai untuk diri sendiri, tidak untuk diperdagang. Untuk model pelayanannya, kalau di konsumen barang,
Apa di pelayanan kesehatan? Apa yang menjadi kebutuhan fasilitas? Kebutuhannya apa? Tergantung dari penyakitnya. Atau dia hanya butuh informasi, bisa masuk di roh. Adakah yang sehat tapi datang ke fasilitas kesehatan? Dia hanya ingin mengecek keadaan tubuh, keadaan. Tidak mesti harus tanggung jawab tenaga kesehatan. Yang pertama, mempunyai sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini wajib. Karena itu akan melihat antara pengetahuan teori dan praktik. Apakah teorinya itu sesuai dengan praktiknya, atau apakah praktiknya itu berlandaskan dari teori yang kalau tidak, maka Anda tidak akan lulus. Kalau tidak lulus kompetensi, maka yang dibawa ini tidak akan dapat. Jadi tenaga kesehatan itu atau sekolah di kesehatan berbeda dengan yang lainnya, karena bukan hanya ijazah, harus ada sertifikat kompetensi. Kalau yang lain lulus sudah ijazah, kita harus karena kalian akan berinteraksi dengan manusia. Bagaimana seseorang akan berinteraksi kalau tidak diketahui kemampuan? Beda dengan yang pelaku usaha. Saya jual hari ini boleh, tidak perlu diuji kompetensi. Saya punya modal, saya beli dari kampung, saya jual, misalnya tulang hiasan di durian, saya jual di bawah. Tidak ada uji kompetensi. Jadi kalau kalian untuk buka praktek harus punya uji kompetensi. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada yang bertanya? Silakan. Dan saya, bagaimana jika ada sengketa penanganan dalam kedua undang-undang tersebut itu bagaimana dari manusia? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk penyelesaian sengketa dalam kedua undang-undang ini diawali dengan penyelesaian di luar pengadilan. Di luar pengadilan ini bukan bentuknya lama ya, bukan. Tapi sebelum masuk ke proses pengadilan di depan hakim, itu biasanya ada waktu untuk dilakukan mediasi. Di dua undang-undang juga ini diatur di dalam ketentuannya bagaimana ketika itu terjadi sebelum masuk pengadilan harus diselesaikan secara mediasi atau penyelesaian sengketa di luar. Sebenarnya banyak itu model dari penyelesaian sengketa, ada konsultasi, ada arbitrase dan lain-lain. Salah satunya adalah mediasi. Mediasi ini menurut kalian apa? Nah, bahasanya dulu diselesaikan secara dengan cara ada seseorang yang netral, yang berdiri di tengah ini yang netral. Dia yang akan bertanya kepada kedua yang kamar ini menunjukkan emosi orang. Harus ada ini. Netral ini akhirnya tidak memihak kepada salah satu pihak. Dan dia juga harus punya pengetahuan bagaimana menyelesaikan. Namanya itu media, prosesnya mediasi, orangnya disebut media, orang yang menengahi. Nah, ketika ini tidak mampu dilakukan, aku masuk ke tengah. Nah, masalahnya apa yang terjadi dalam ilmu konsumen atau ilmu kesehatan? Masalah hukum yang paling banyak terjadi ada tiga ini: pidana, perdata, dan administratif. Kalau pidana di undang-undang kesehatan di bab yang terakhir itu
ada ketentuan pidananya. Salah satunya misalnya dilarang perawat melakukan aborsi. Yang bisa melakukan aborsi itu hanya tenaga apa? Tenaga medis atau dokter. Nah, kesimpulan dari mata kuliah kita ini adalah yang pertama, baik undang-undang kesehatan maupun perlindungan konsumen adalah sebagai alasan ini karena negara kita adalah di semua atau peraturan pertama mau melakukan praktik ada peraturan yang sendiri, mau mengikuti ujian kenaikan jabatan fungsional ada aturan sendiri, mau menjadi pimpinan ada aturan sendiri, semua ada aturan sebagai landasan. Yang kedua, menjamin perlindungan konsumen atau menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Jadi agar transaksi atau pelayanan kesehatan itu aman, nyaman dan halal, maka diubah undang-undang. Dan yang ketiga, ini yang menjadi berbeda. Undang-undang kesehatan itu sifatnya khusus, konsumen sifat umum. Mengapa khusus? Dalam dunia hukum ada namanya istilah asas spesialis berobat memiliki. Artinya peraturan yang khusus mengenai sebagai banyak. Jadi kalau kalian adalah akan mendapatkan akademik, ketika mendapat masalah, undang-undang yang akan dikenakan adalah undang-undang kesehatan. Karena itu lebih khusus mengatur akademik. Kalau di sini tidak, dia mengatur secara umum. Tetapi biasanya mereka akan mengkolaborasikan sebuah undang-undang. Artinya di sini yang tidak ada dimasukkan di sini. Jadi tuntutan kalian akan menjadi lebih banyak lagi. Namun dengan asas tadi yang saya tadi spesialis berbagai tadi, maka kalian akan dipakai undang-undang secara spesifik untuk tenaga kesehatan. Jadi dalam melakukan tugas kalian jangan khawatir, yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang itu mengharuskan kalian tahu hak dan kewajiban kalian. Haknya apa? Kewajibannya apa? Kewajiban kalian ini setiap hari menambah itu kewajiban kalian. Karena mungkin hari kompres ini bagi buka, mungkin besok kompres hangat. Mungkin setiap ada lagi kompres ke depannya. Jadi jangan pakai lagi ilmu yang selama, pakai yang terbaru. Jadi demikian kuliah kita hari ini. Saya katakan terima kasih.